Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 218, kalian adalah semut di wilayah saya. Nyonya Zhou dan pria parubaya dari Lingyue Sekte menyeringai dingin. Samala adalah keluarga tingkat atas di ibu kota bangsa Giok. Pemimpin Sekte Lingyue Sekte bertemu pemimpin keluarga Samala secara kebetulan saat dalam sebuah misi. Karena ini, perhiasan Zhou telah mampu bangkit dengan cepat. Tepat sebelum ini, untuk mengambil langkah lebih jauh ke depan, perhiasan Zhou telah bersekutu sepenuhnya dengan Lingyue Sekte. Sejak itu, perhiasan Zhou dan Sekte Lingyue masing-masing akan menerima 50% dari keuntungan. Adapun The Zhou Jewelry, itu juga membuat jalan untuk menjadi bisnis perhiasan terkuat di negeri ini. Ini adalah wilayah keluarga Samala dan mereka berada di Jade Nation. Terlalu mudah bagi mereka untuk berurusan dengan beberapa orang luar. Hehe, sayang sekali Miracle Dr. Wang harus mati sepagi ini meskipun luar biasa. Nyonya Zhou berkata dengan dingin sambil tersenyum. Perhiasan laut dalam ingin bersaing dengan kita. Mereka masih jauh dari kita. Petik 2. Pria parubaya dari Lingyue Sek tertawa. Hah, ini adalah. Di dekat pusat jalan taruhan batu, Wang Xian berdiri di depan sebuah kios. Di sampingnya, Mo Qinglong membawa tas besar. Ada semua jenis batu permata di dalam tas. Menambahkan mereka bersama-sama, nilainya telah melebihi 500 juta dolar. Dan biaya mereka hanya sedikit di atas 10 juta dolar. Kecepatan menghasilkan uang ini benar-benar mengerikan. Untuk mencegah orang lain mengikuti mereka, Wang Xian berhenti membuka batu setelah membelinya. Dia sedang bersiap untuk mengirim mereka kembali untuk diperiksa di tempat yang aman. Ini juga untuk mencegah mereka menarik terlalu banyak perhatian. Wang Xian memandang batu terbesar di kios yang ia temui. Menggunakan piercing eye-nya, ia menemukan bagian dalam batu itu sangat menyeramkan. Itu bukan batu permata di dalamnya, atau kotoran. Itu adalah pohon muda hijau. Di tengah-tengah batu, ada cairan biru. Aneh, sangat aneh. Selain itu, Wang Xian menemukan matanya lelah dan sangat tidak nyaman ketika melihat ke batu dengan mata menusuknya. Perasaan inilah yang akan dia dapatkan hanya ketika dia mencoba untuk melihat melalui kekuatan luar biasa. Namun, mengapa sebuah batu memiliki kekuatan yang begitu besar? Ini mungkin harta karun. Pohon muda itu mampu bertahan di dalam batu. Ini jelas tidak sederhana. Wang Xian berpikir pada dirinya sendiri saat matanya menyala. Dia segera berkata, "Bos, saya mendapatkan batu ini." "Baiklah, Tuan. Ini 2,3 juta dolar." Petik 2. Pemilik itu senang dan segera menjawab. Wang Xian tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya meraih tangannya untuk menerima batu. Batu ini jauh lebih besar dari bola basket dan beratnya 30-40 kati. Saya akan melakukan pemeriksaan menyeluruh ketika saya kembali. Dia berpikir sendiri sebelum meletakkan batu di tas yang dipegang Mo Qinglong. Halo semuanya, sepertinya kamu mengalami hari yang cukup berbuah. Petik 2. Pada saat ini, suara pria parubaya dari Lingyue Sek terdengar di samping mereka. Hah, Lan Qingyue dan Lan Kuanfeng berbalik dan melihat 20 orang aneh tiba-tiba mengelilinginya. Apa yang kalian coba lakukan sekarang? Lan Kuanfeng memandangi sekelompok pemuda dari Jade Nation. Jelas bahwa mereka tidak ramah. Beraninya kalian mencuri di wilayahku. Kalian pasti sangat berani. Petik 2. Mata Marain berbinar ketika dia melihat tas di tangan Mo Qinglong saat dia berkata dengan sinis. Mencuri. Lan Kuanfeng dan Lan Qingyue terkejut. Segera kemarahan mengamuk. Mencuri. Sejak kapan kita mencuri? Mata Anda yang mana yang menangkap kita mencuri? Lan Kuanfeng menggeram marah. Kapan? Hanya hari ini. Loot itu ada di tas yang kalian bawa. Marain tersenyum. Aku bisa membuktikannya. Nyonya Zhou berkata dengan senyum penuh percaya diri. Kenapa kamu harus mencuri? Betapa tidak tahu malu. Petik 2. Ikut dengan kami. Marain berkata dengan mengejek. Fitnah. Apa bukti yang Anda miliki tentang kami mencuri? Jelas kami membeli ini. Selain itu, otoritas apa yang Anda miliki untuk memerintahkan kami pergi bersama Anda? Lan Kuanfeng berkata dengan sungguh-sungguh. Wewenang datang dari menjadi bagian dari keluarga Samala. Marain menjawab dengan arogan. Dan berdasarkan fakta bahwa ini adalah wilayah kita.
Samalah. Pemiliknya terkejut ketika dia mendengar pria paruh baya itu. Dia dengan cepat menunduk dan menyapa dengan hormat. Selamat siang Pak. Samala, Anda berasal dari keluarga Samala. Petik 2. Samala adalah keluarga yang sangat kuat di ibu kota. Kelompok orang ini harus bersemangat untuk mati agar mereka berani mencuri barang-barang keluarga Samala. Petik 2. Bukankah pria parubaya itu yang bertanggung jawab atas tempat ini? Posisi beliau di Samala sangat tinggi. Bagaimana kelompok orang asing ini menyinggung mereka? Petik 2. Ini adalah wilayah keluarga Samala. Tidak ada yang berani menyinggung orang-orang keluarga Samala di tempat ini. Petik 2. Beberapa pejalan kaki memandang ke seberang dengan kaget, dan menatap Marain. Nyonya Zhou, tidakkah Anda akan sedikit berlebihan untuk menuduh kami tanpa bukti? Lan Qingyue berkata dengan dingin kepada Nyonya Zhou dan kerumunan dari Ling Yue Sekte. Dengan kekuatan negara mereka, keluarga seni bela diri kuno di bangsa Jade tidak akan berani mengalahkan mereka. Selain itu, lingkaran bisnis membatasi pembunuhan pihak lain. Begitu sebuah pesta melanggar aturan, partai itu akan dihukum. Kamu mencuri batu permata dan itu wajar bahwa mereka akan disita. Selain itu, kami tidak akan membahayakan Anda. Namun, pria parubaya itu memandang Wang Xian dan menatap tajam. Miracle Dr. Wang berasal dari dunia bawah. Hehe, dia mungkin menderita beberapa cedera atau bahkan kematian. Petik 2. Haha, Miracle Dr. Wang benar-benar luar biasa dalam taruhan batu. Saya sangat yakin. Namun, saya lupa memberitahu Anda bahwa ini adalah wilayah saya. Petik 2. Nyonya Zhou tertawa keras dan menatap Wang Xian. Samalah. Wang Xian berbalik serius. Dia tidak mengira perhiasan Zhou dan Sekte Ling Yue akan terhubung dengan pasukan lokal untuk menargetkan mereka. Apalagi mereka sangat terang-terangan. Kalian tidak berbeda dengan perampok. Setelah mendengar mereka, Lan Qingyue menatap dengan dingin dan mencaci mereka. Hehe, bocah. Anda sekarang berada di wilayah saya dan Anda harus memperhatikan kata-kata Anda. Kalau tidak, itu masih baik untuk memberi Anda pelajaran kecil. Marain menjawab dengan dingin. Luar biasa, untuk bersekutu dengan keluarga Samala dan menjebak kami secara langsung. Petik 2. Wang Xian memandang Marain dengan mengejek dan berkata tanpa emosi, apakah Anda yakin keluarga Samala ingin melawan kita? Saya mengingatkan Anda untuk memikirkan hal ini. Petik 2. Hahaha, Marain tertawa keras. Berat, aku tidak perlu memikirkannya. Jadi bagaimana jika kami melawanmu? Petik 2. Siapa kamu? Menggunakan kata-kata dari Cina, ini adalah wilayah keluarga Samala. Bahkan jika kamu adalah naga, lebih baik kamu tetap di depan kami. Bahkan jika Anda adalah harimau, Anda harus sujud di depan kami. Di wilayah saya, kalian seperti semut. Petik 2. Begitukah? Wang Xian mengungkapkan seringai dingin. Aku tidak suka tetap diam. Wang Xian berbalik dan menatap kasar pada orang-orang dari perhiasan Zhou dan Sekte Ling Yue. Karena kamu telah memilih ini, hanya sopan bahwa aku membalas budi. Bab 219, Miracle Dr. Wang, tolong beri saya pesanan Anda. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Haha, membalas budi. Lalu aku akan menunggu dan melihat nikmat apa yang akan kamu kembalikan kepada kami. Marain memandang Wang Xian dan tertawa dengan angkuh. Selama berabad-abad, sejak berdirinya Samala di Jade Nation, mereka memiliki fondasi yang kuat selama lebih dari 100 tahun. Bagaimana mungkin orang asing menghancurkannya seperti yang dia inginkan? Samala tidak perlu takut di sini. Kesombongan seperti itu. Anda kurang ajar saat berada di wilayah orang lain. Mencari kematianmu sendiri. Petik 2. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan menatap Wang Xian dengan mengejek, ini bukan River Town-mu. 5 menit. Wang Xian mengambil teleponnya dan berkata tanpa ekspresi. Aku akan memberimu 5 menit. Setelah itu, kamu akan mengetahui konsekuensinya. Kata Marain sinis. Dia merasa lucu ketika mendengar pernyataan itu, dan tidak bisa diganggu oleh mereka. Xiao Xian, kita, Lan Qingyue berjalan ke Wang Xian dan menatapnya dengan khawatir. Tidak masalah. Tunggu 5 menit. Wang Xian berseri-seri di Lan Qingyue. Mereka terlalu kuat. Biarkan saya melihat apakah saya bisa memikirkan cara. Petik 2. Lan Kuanfeng tidak yakin apakah Wang Xian bisa menemukan cara untuk melepaskan mereka dalam waktu 5 menit. Dengan panik,
dia mengambil telepon dan membuat panggilan. Marain, apa yang kamu lakukan di sini? Saat itu, suara seorang lelaki tua terdengar. Marain sedikit terpana saat dia dengan cepat tersenyum. Dia menatap pria tua itu. Raja judi, itu hal-hal sepele. Beberapa orang mencuri barang-barang kami, dan kami di sini untuk menangkap mereka. Namun, salah satu dari mereka menyuruh saya menunggu selama 5 menit. Hehe. Oh, pria tua itu tersenyum dan mengangguk. Seseorang benar-benar berani memprovokasi kalian di wilayahmu. Beberapa orang bodoh. Marain tertawa dan berkata, rupanya, dia takut pada orang tua di depannya. Raja judi. Dia raja judi. Petik 2. Raja judi kota judi yang mengasingkan diri 5 tahun lalu. Saya tidak pernah berharap dia muncul di Jade Nation. Petik 2. Aku dengar raja judi telah kecanduan berjudi seumur hidupnya. Dia tak terkalahkan di kota judi. Setelah keterampilan judi menjadi hampir seperti dewa, ia kecanduan taruhan batu. Petik 2. Aku tidak pernah berharap raja judi ada di sini. Orang-orang di belakang Nyonya Zhou memandang lelaki tua itu dengan heran. Raja judi senior, aku Zhou Hong dari Ling Yuesek. Pria parubaya dari Ling Yuesek menyambut pria tua di depannya. Teruskan bisnismu. Saya di sini untuk bersenang-senang. Hehe. Pria tua itu berseri-seri dan melambaikan tangannya sebelum dia memandang Wang Xian dan yang lainnya. Tiba-tiba, pria tua itu berhenti dan menatap Wang Xian. Dia menyipitkan matanya. Kamu terlihat familiar. Anda membunuh Gao Wen, bukan? Dan anak-anak dari keluarga Jiang dan klan Su. Kamu berhasil kan? Petik 2. Wang Xian membeku sesaat ketika dia melihat pria tua itu. Pria tua itu menatap Wang Xian dengan ekspresi gelap. Gao Wen dianggap setengah murid bagiku. Dia sekarang bekerja untuk keluarga Jiang dan anak-anak dari keluarga Jiang dan klan Su. Anda dapat mengambil hukuman mati dari kota judi. Petik 2. Apa? Semua orang di sekitarnya tertegun saat mereka menatap Wang Xian dengan tidak percaya. Hehe, kamu bahkan menyinggung kota judi. Teman bodoh. Petik 2. Nyonya Zhou dan Zhou Hong dari Ling Yuesek memperhatikan Wang Xian ketika mereka merenungkan ketidakberuntungannya. Raja judi, aku tidak tahu bahwa orang ini menyinggung kota judi. Dia meminta kematiannya sendiri. Marain mengintip dan mengejeknya. Benar-benar bodoh. Bukankah dia juga menimbulkan masalah di wilayah Samala juga? Kata lelaki tua itu dengan wajah tegas. Hal lama, kamu lebih baik memperhatikan apa yang kamu katakan jika kamu ingin memiliki hidup yang lebih panjang. Saat itu, Mo Qinglong, yang berdiri di samping, menatapnya dengan dingin ketika dia mendengar pria tua itu meminta Raja Naga untuk mengambil hukuman mati di kota judi. Pria tua itu memiliki sedikit perubahan pada ekspresinya. Aura di sekitarnya mulai berubah saat dia menatap Mo Qinglong. Mo Qinglong melanjutkan dengan tatapannya sementara nyala api hitam dan penangkap jiwa melintas di matanya. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara ledakan terdengar tiba-tiba dari langit. Semua orang terkejut saat mereka mengalihkan perhatian mereka dari Mo Qinglong ke langit. Helikopter, helikopter bersenjata. Ratusan helikopter berputar di langit, ketika suara mesin bergema melalui jalan taruhan batu. Merayu. Semua orang memandangi ratusan helikopter yang berjarak 20 meter dari tanah. Pada saat ini, semua tentara elit bersenjata turun dari helikopter. Seorang lelaki tua, di posisi tengah, meluncur turun dari helikopter ketika dia mengamati di bawahnya dengan sepasang mata dingin. Ketika dia melihat lokasi Wang Xian, matanya menyipit. Pak, semua tentara bersenjata mendarat dengan senjata di tangan mereka. Mereka menunggu pesanan dengan mata sedingin es. Pria tua itu mendarat di tanah dan berjalan menuju Wang Xian. Semua orang di sekitar tercengang dan kaget menyaksikan ini. Mereka tidak mengerti mengapa ratusan helikopter dan tentara bersenjata hadir. Jenderal Gordon Wei, pemimpin Gordon Wei. Kerumunan berteriak dengan mata terbuka lebar ketika mereka melihat pria tua itu mengambil langkah-langkah megah. Pemimpin Gordon Wei, Jenderal Gordon Wei, pendiri keluarga Gordon Wei. Sosok teratas di Jade Nation. Dia adalah sosok legendaris yang membuat jalan ke puncak bangsa Jade dari siapapun. Pemimpin Gordon Wei. Marain terkejut ketika dia melihat pria tua itu dengan takut. Mereka yang tahu cerita di dalam akan mengerti betapa kuatnya sosok legendaris ini. Memimpin sekelompok teman, pria ini dan trenggilingnya telah membangun keluarga Gordon Wei yang perkasa.
Lebih dari 30 tahun, pemimpin Gordon Wei dan Tranggilingnya telah menggali setengah dari Jade Nation. Kurang dari 5 orang di seluruh negara Giok dapat dibandingkan dengan pakar Inbon di bawahnya. Sebelumnya, dia telah mengalami beberapa masalah dengan kultivasinya. Dengan demikian, semua ahli di Jade Nation mengunjunginya. Kenapa dia ada di sini? Sepertinya dia baik-baik saja. Marain merenung pada dirinya sendiri. Tepat ketika Marain, Nyonya Zhou dan Zhou Hong dikejutkan oleh barisan, pemimpin Gordon Wei sudah berjalan ke arah mereka. Di bawah tatapan mengejutkan semua orang, pemimpin Gordon Wei berjalan ke Wang Xian dan menurunkan dirinya dengan hormat. Miracle Dr. Wang, tolong beri saya pesanan Anda. Apa? Marain tidak bisa mempercayai matanya. Semua orang di sekitar mereka menyaksikan dengan tak percaya. Pemimpin Gordon Wei dari Jade Nation tunduk pada pemuda itu dengan hormat. Pemimpin legendaris. Kamu cepat. Wang Xian terkejut dengan kecepatannya saat dia berbicara sambil tersenyum. Masalahmu adalah prioritasku. Aku ingin tahu orang bodoh mana yang menyinggung perasaanmu. Pemimpin Gordon Wei memasang wajah tersenyum ketika dia berbicara. Namun, Marain, yang melihat wajahnya yang tersenyum, gemetaran karena sepatu botnya. Bab 220, tidak bisa terjangkau untuk menyinggung, tidak bisa mampu menyinggung. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Anggota keluarga Samala ini menuduh kami mencuri batu permata mereka dan ingin memberi kami pelajaran. Tuduhan yang sangat menarik. Wang Xian berkata dengan jelas kepada Marain yang ada di samping. Ketika Marain mendengar Wang Xian, tubuhnya menggigil. Yang mengherankan kerumunan di sekitarnya, dia berlutut dan memohon, pemimpin Gordon Wei, aku tidak tahu bahwa orang ini adalah milikmu. Baiklah, panggil saja lelaki tua itu dari keluarga Samala untuk menjelaskan kepadaku. Jika dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas, jangan biarkan aku melihatnya lagi. Pemimpin Gordon Wei memandang Marain dan berkomentar tanpa emosi. Keluarga Samala kuat dan keluarga tingkat atas di seluruh ibu kota. Mengklaim ini sebagai wilayah keluarga Samala sama sekali tidak berlebihan. Namun, ini hanyalah sebuah kota. Itu hanya ibu kota. Adapun keluarga Gordon Wei, bisa dikatakan bahwa mereka memiliki kedudukan yang sama dengan keluarga Samala di seluruh bangsa Jade. Perbedaan di antara mereka berdua sangat besar. Pemimpin Gordon Wei, tolong maafkan aku. Saya mohon Anda untuk memaafkan saya. Saya salah. Silahkan. Marain bersujud kepada pemimpin Gordon Wei terus-menerus dalam ketakutan. Jika dia meminta pemimpin keluarga Samala untuk menjelaskan, tanpa ragu, dia akan dikirim ke pemimpin Gordon Wei sebagai mayat. Enyahlah. Pemimpin Gordon Wei melihat Marain dan mencaci dingin. Tidak, mata Marain dipenuhi keputusasaan. Dia berlutut di depan Wang Xian dan memohon, Yang Mulia. Tolong biarkan aku pergi. Mohon maafkan saya. Ketidaktahuan bukanlah kesalahan. Saya mohon padamu. 1. Oh, kamu tahu ketidaktahuan bukan kesalahan. Sepertinya Anda memahami idiom Cina dengan cukup baik. Hehe, sayang sekali. Kita berada di Jade Nation dan Jade Nation tidak memiliki garis ini. Petik 2. Wang Xian memandang Marain dengan nada mengejek. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menunjukkan hasilnya padaku? Ada apa sekarang? Anda maksudkan hasil ini? Petik 2. Tidak. Bam. Seorang prajurit melihat Marain tetap di lantai memohon pengampunan. Oleh karena itu, dia berjalan lurus dan menendang kepalanya. Setelah itu, dia menyeretnya. Miracle Dr. Wang, aku akan memberimu jawaban yang memuaskan untuk ini. Pemimpin Gordon Wei memberikan janjinya kepada Wang Xian. Aku akan menyerahkannya padamu. Oh benar. Petik 2. Saat Wang Xian berbicara, dia menoleh ke orang-orang dari The Zhou Jewelry dan Ling Yuesek. Dia memberi mereka senyum dingin sebelum menambahkan, pemimpin Gordon Wei, apakah Anda memiliki pendapat tentang perdagangan batu permata tempat ini? Perdagangan batu giok dan kegiatan serupa sebagian besar dalam kendali keluarga Samala dan beberapa keluarga lainnya. Namun, saya memiliki otoritas yang sama atas ini. Pemimpin Gordon Wei menjawab sambil tersenyum. Itu hebat. Kalau begitu, aku ingin pemimpin Gordon Wei membantuku dengan menghentikan semua perdagangan dengan perhiasan Zhou di masa depan. Selain itu, tolong bantu Dipsy Jewelry menghubungi keluarga masing-masing untuk mendiskusikan kolaborasi lebih lanjut. Wang Xian berkata dengan sungguh-sungguh. Bukan masalah.
Ini hanya beberapa hal kecil. Petik 2. Pemimpin Gordon Wei mengangguk, menoleh ke Madame Zhou dan kelompok dari Ling Yue Sekte dan berkata tanpa emosi, larang mereka dari memasuki bangsa Giok di masa depan. Dan usir mereka sekarang, kata pemimpin Gordon Wei dan memberi isyarat kepada para pejuang di sekitarnya. Keluar dari Jade Nation segera. Pada saat itu, selusin prajurit mengarahkan senjata mereka ke arah mereka dan berteriak dengan dingin. Pada saat ini, Nyonya Zhou dan kelompok dari Ling Yue Sek benar-benar terpana dan malu. Mereka tidak pernah mengharapkan panggilan telepon dari remaja itu untuk memanggil lebih dari 100 helikopter dalam waktu kurang dari 5 menit. Selain itu, latar belakangnya begitu kuat sehingga membuat bulu kuduk mereka merinding. Mereka telah mendengar tentang reputasi pemimpin Gordon Wei juga. Namun, keberadaan status seperti itu sangat menghormatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Melarang perdagangan batu permata dengan The Zhou Jewelry. Nyonya Zhou menggigil ketika merasa gugup dan ketakutan. Melarang Zhou Jewelry dari perdagangan Jadestone akan sama dengan memotong lengan mereka. Bagaimana mereka akan bersaing dengan perhiasan laut dalam di masa depan? Enyahlah. Kalau tidak, kita tidak akan sopan. Petik 2. Seorang prajurit mencaci dingin Nyonya Zhou dan kelompok dari Ling Yue Sekte. Ayo. Zhou Hong dari Ling Yue Sekte berbalik dengan pahit. Untuk diusir dari bangsa Giok dan dilarang masuk lagi adalah penghinaan terbesar yang pernah diterimanya. Baca bab selengkapnya di novelringan.com. Pada saat ini, suara lembut terdengar dari samping. Sangat kuat, sangat kuat. Petik 2. Raja judi dari kota judi menyeka darah dari ujung mulutnya dengan lengannya. Dia menatap kaget pada Mo Qinglong saat ketakutan melintas melewati matanya. Dalam bentrokan aura selama pertukaran tatapan, dia membuang darah langsung dari tekanan yang dia rasakan. Dia adalah eksistensi terkuat di kota judi dan ahli bawaan. Namun dia terluka dalam bentrokan aura. Hei, bodoh tua, jangan bertindak keras saat Anda berbicara. Mungkin hanya menghabiskan nyawamu. Mo Qinglong berkata tanpa emosi kepada orang tua itu. Orang tua itu terkejut dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melirik pemimpin Gordon Wei berbicara dengan Wang Xian dan bahkan lebih terkejut. Tidak mampu menyinggung. Kami benar-benar tidak mampu untuk menyinggung. Tidak heran dia bisa menenggelamkan pelayaran keluarga Jiang dan membunuh anak nakal itu dari klan Su keluarga Jiang tanpa cadangan. Petik 2. Engah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap Mo Qinglong lagi. Pakar mengerikan ini yang bahkan dia waspadai berbalik dan pergi sebentar. Hei, Raja Judi mengeluarkan teleponnya dan menelepon sebentar. Raja Judi, apa instruksimu? Kota judi di dalam negeri adalah salah satu dari 4 kota judi terbesar di dunia. Di kasino yang telah direnovasi dengan megah, seorang lelaki tua menjawab telepon dengan hormat. Meskipun berada di negara yang berbeda, pria tua ini masih sangat berhati-hati dan penuh hormat. Dari ini, orang bisa tahu pengaruh Raja Judi. Lupakan saja insiden Gao Wen dan cucumu. Dokter Miracle Wang itu tidak sederhana. Raja Judi berkata tanpa emosi sebelum menutup telepon langsung tanpa sepatah kata pun. Lupakan. Pria tua itu memegang telepon di tangannya dengan kosong ketika ekspresinya berubah. Lupakan pesiar miliaran dolar dan kehidupan cucuku seperti ini. Orang tua itu pahit. Namun, instruksi diberikan oleh Raja Judi dan dia harus berhati-hati dengan mereka. Haruskah aku menyerah begitu saja? Orang tua itu tidak mau. Matanya berkedip ketika dia mengangkat telepon dan menghubungi orang tua itu dari klan Su. Xiao Xian, kamu. Ketika pemimpin Gordon Wei pergi, Lan Qingyue menatap Wang Xian, merasa kaget dan tak bisa berkata-kata. Panggilan telepon dan 5 menit. Dan keberadaan tertinggi di Gordon Wei melaju dengan 100 helikopter. Permintaan dan perhiasan Zhou dilarang melangkah ke Jade Nation dan dilarang mendapatkan batu permata. Permintaan dan perhiasan laut dalam akan menjadi mitra kerja paling setia dengan bangsa Giok. Segalanya tampak begitu sederhana sampai-sampai Lan Qingyue merasa sulit dipercaya. Dia ingat Raja Judi dari kota judi yang meninggalkan darah memuntahkan, dan pelayaran tenggelam di laut sebelumnya. Pria itu, yang lebih muda darinya, tampaknya memiliki kemampuan yang tak tertandingi. Lan Kuanfeng, yang berdiri di samping, sama-sama tercengang. Tangannya, yang membawa teleponnya, sedikit menggigil. Dia membuat panggilan untuk mencari kontak di Jade Nation. Jawaban yang dia terima dari kontaknya adalah bahwa dia benar-benar tidak berdaya,
dan bahwa dia tidak bisa menyinggung keluarga Samala, dan Lan Kuanfeng sendirian. Namun, yang mengejutkannya, menantu masa depan keluarga Lan bisa mendapatkan kekuatan tingkat atas di seluruh bangsa Jade untuk membantunya hanya dengan satu panggilan. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada memusnahkan keluarga Liu sebelumnya. Bab 221, Bersinar Seperti Dewi. Penerjemah, Larbre Studio. Editor, Larbre Studio. Siapa mereka untuk memanggil pemimpin Gordon Wei dan pasukannya ke sini secara pribadi? Dia pasti memiliki dukungan yang kuat. Mungkinkah dia tuan muda dari beberapa keluarga kelas tertinggi Tiongkok? Petik 2. Betapa menakutkan. Kali ini, keluarga Samala telah mendapatkan masalah besar. Petik 2. Ketika para penonton di sekitar mereka melihat kepergian pemimpin Gordon Wei, mereka mulai mengintip dari sisi lain dan berbisik di antara mereka sendiri. Ayo lanjutkan. Wang Xian melihat ekspresi kaget Lan Qingyue, jadi dia membelai kepalanya dengan lembut. Astaga, Xiao Xian. Kamu terlalu mengesankan. Kau benar-benar memanggil pemimpin Gordon Wei. Petik 2. Tanpa saluran di Jade Nation, perhiasan Zhou tidak akan menjadi pertandingan perhiasan laut dalam di masa depan. Xiao Xian, terima kasih. Bagaimana dengan ini? Ketika saya kembali, saya akan mengadakan rapat dewan, dan saya akan membagikan Anda beberapa bagian. Petik 2. Lan Qingyue dianimasikan saat dia meraih lengan Wang Xian dan mengoceh tanpa henti. Wang Xian tertawa kecil, lupakan saja. Saya tidak tertarik dengan ini. Oh, aku akan memberikan batu giok kepadamu nanti. Qingyue, bantu aku mendapatkan batu bata emas dan perak dengan itu. Semakin banyak, lebih meriah. Petik 2. Batu bata emas dan perak. Tentu, serahkan ini padaku. Kata Lan Qingyue sambil tersenyum tanpa bertanya lebih jauh. Saat ini, Istana Naga membutuhkan 100 ton emas, 100.000 perak, 1 juta ton perunggu, 10.000 ton besi halus, 1 juta ton terumbu karang, masing-masing 1 ton 5 warna batu permata, dan 1 ton batu spiritual. Dia telah mengumpulkan 23 ton emas, sekitar 100 ton perak, 5 ton perunggu, dan 100 ton besi murni. Belum ada kemajuan di terumbu karang dan 5 warna batu permata telah dibuat, tetapi ia berhasil mengumpulkan 1/10 batu spiritual. Secara keseluruhan, Wang Xian kekurangan banyak hal. Dia perlu menemukan terumbu karang dan 5 warna batu permata di laut. Terumbu karang adalah hal biasa. Setelah berkeliling jalan taruhan batu, sekitar 500 batu dikumpulkan di 2 tas smoking long. Jika Wang Xian memotong semua batu, dia percaya nilainya tidak akan kurang dari 2 miliar. Ayo cari hotel dan istirahat. Paman saya dan saya akan membahas kemitraan batu giok dengan beberapa perusahaan besok. Anda tidak harus mengikuti saya. Petik 2. Setelah hari yang sibuk, Wang Xian dan Lan Qingyue masuk ke sebuah hotel di malam hari. Tentu, saya akan istirahat besok di hotel. Wang Xian tersenyum dan berkata, ya, kita harus berangkat ke Cina besok sore. Istirahatlah. Setelah makan malam, Wang Xian mengobrol dengan Lan Qingyue sebentar sebelum kembali ke kamarnya. Aku bertanya-tanya, apa pohon muda di batu itu? Ketika Wang Xian kembali ke kamarnya, dia mengeluarkan batu yang telah dibelinya dari kios dan mengamatinya dengan takjub. Biarkan aku membukanya. Dia memegang batu di tangannya dan mulai menerapkan kekuatan. Aku bahkan tidak bisa menghancurkan batu ini, bahkan dengan kekuatanku saat ini. Petik 2. Wang Xian kaget. Dia memikirkan saat matanya sakit setelah menatapnya dengan mata menusuknya. Dia merajut alisnya dan meninju batu itu dengan keras. Batu itu tetap tidak bergerak. Berdengung. Pada saat yang sama, telepon Wang Xian tiba-tiba berdering. Merasa ragu, dia menempatkan batu itu ke samping untuk sementara waktu. Halo, Dokter Ajaib Guang Hua. Apakah ada sesuatu? Wang Xian mengangkat telepon dan bertanya dengan bingung. Miracle Dr. Wang, saya minta maaf mengganggu Anda pada jam ini. Di mana kau sekarang? Tanya Miracle Dr. Guang Hua dengan panik. Aku di Oye International Hotel. Ada apa? Keajaiban Dr. Guang Hua. Apa ada yang salah? Setelah mendengar nada suaranya, Wang Xian buru-buru bertanya. Murid saya yang paling junior sedang dalam kesulitan. Ini rumit. Saya ingin Anda datang dan melihatnya. Kata Miracle Dr. Guang Hua dengan cemas. Muridmu yang paling junior. Wang Xian sedikit terpana saat memikirkan Dr. Sun.
Segera, dia bertanya, di mana kamu sekarang? Saya akan segera ke sana. Petik 2. Aku akan mengirimmu alamat. Tidak jauh. Wang Xian melihat peta dan bergegas ke tempat Miracle Dr. Guanghua. Wang Xian tiba di hotel 10 menit kemudian. Dia langsung menuju ke Presidential Suite di lantai tertinggi. Miracle Dr. Wang, Anda di sini. Itu adalah murid Miracle Dr. Guanghua yang membuka pintu. Ketika dia melihat kedatangannya, dia dengan cepat membawanya ke kamar. Wang Xian melihat Dr. Sun berbaring di sofa setelah dia memasuki ruang tamu. Guanghua, di sampingnya, menusuknya dengan jarum perak tanpa henti. Wang Xian memperhatikan bahwa pakaian Miracle Dr. Guanghua berkeping-keping. Rupanya, ini setelah pertarungan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Wang Xian pergi dan melihat Dr. Sun, yang seluruh tubuhnya seputih salju. Seluruh tubuhnya berwarna susu, memancarkan kilau samar. Bahkan setetes darah pun mengalir di tubuhnya. Dia putih seperti salju, bersinar seperti dewi. Miracle Dr. Bloodman melakukan ini. Dr. Miracle, Guanghua, mengangkat dagunya dan memandang Wang Xian dengan wajah lelah. Xiao Xiu kembali ke kamar di malam hari. Selanjutnya, saya tidak menemukannya di dalam, tetapi ada tanda-tanda pergulatan di ruangan itu. Saya melacaknya dan menemukan Xiao Xiu terbaring di tanah di gunung. Miracle Dr. Bloodman sedang bertarung dengan pendeta suci. Saya mendapatkannya kembali, tetapi saya menyadari semua darahnya telah dihisap. Dokter Mukjizat Guanghua menggelapkan ekspresinya ketika dia berbicara. Semua darahnya dihisap. Hati Wang Xian tenggelam saat dia berjalan ke Dokter Sun segera. Dengan mata menusuknya, sosoknya yang sempurna terekspos di bawah penglihatannya. Dia memindai di dalam tubuh Dr. Sun dan menyadari tidak ada setetes darah pun di dalamnya. Namun, energi berwarna putih yang unik mempertahankan vitalitasnya. Ini, jantungnya tidak berdetak, namun ia mempertahankan vitalitasnya. Bagaimana Anda melakukannya, Miracle Dr. Guanghua? Petik 2. Wang Xian terkejut saat dia berjongkok. Dengan semua darah yang disedot kering, Dr. Sun seharusnya langsung mati. Namun, dia masih hidup. Jika energi berwarna putih benar-benar menghilang, dia akan segera mati dalam kondisi seperti itu. Aku tidak memiliki kemampuan ini. Dokter keajaiban Guanghua menggelengkan kepalanya dengan pahit, saya kira ini adalah konstitusi uniknya. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya, saya menemukan dia istimewa, seolah-olah dia membawa energi yang cerah bersamanya. Dia cocok menjadi dokter. Dia memberi saya perasaan yang serupa dengan imam suci. Karena itu, saya menerimanya sebagai murid saya. Petik 2. Miracle Dr. Wang, saya meminta Anda di sini untuk melihat apakah Anda memiliki cara untuk memperlakukan murid saya. Darahnya tersedot kering, dan vitalitasnya dijaga oleh energi khusus. Begitu energi ini hilang, dia akan mati. Selain itu, dia akan menolak darah lain mengingat kondisinya saat ini. Guanghua terus berkata, saya hanya bisa memperlambat konsumsi energi melalui akupuntur. Tapi saya tidak berpikir ini akan bertahan lebih lama. Petik 2. Wang Xian mengangguk dan meraih lengan Dr. Sun. Aliran energi kayu memasuki tubuhnya. Ledakan. Saat energi kayu Wang Xian memasuki tubuh Dr. Sun, energi bercahaya berwarna putih semakin intensif di tubuhnya. Panas seperti matahari. Bab 222, Naga Dewa Cahaya Perempuan. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Ini. Ketika Miracle Dr. Guanghua melihat muridnya memancarkan cahaya yang cemerlang, dia terkejut. Saudari junior terlihat sangat suci dan murni. Pria muda berkemeja putih di sampingnya tercengang dan hanya menatap kosong pada Dr. Sun yang ada di sofa. Penampilannya yang murni dan indah saat ini mirip dengan catatan para dewi suci dalam mitologi. Melihat Dr. Sun memancarkan cahaya yang bersinar, Wang Xian tertegun. Dia mulai mengamati tubuhnya dengan hati-hati. Murni dan tanpa cacat, adil tanpa kotoran. Bahkan 8 meridiannya yang luar biasa tidak memiliki tanda-tanda penyumbatan sama sekali. Konstitusi bawaan sejak lahir. Inilah konstitusi bawaan sejak lahir. Wang Xian menatap tubuh Dr. Sun kaget. Murni dan tanpa cacat. Ini bukan konstitusi inborn yang dibuat menggunakan energi naga oleh Wang Xian, tetapi konstitusi inborn yang terbentuk secara alami. Dan ada energi berwarna putih yang unik dari atribut cahaya di sekitarnya. Tidak mungkin.
Wang Xian menyipitkan matanya dan mengingat saat ketika dia menemukan lempeng batu 5 elemen. Sumber 5 elemen batu adalah sumber asal dari 5 atribut. Cahaya yang dipancarkan Dr. Sun saat ini hampir identik dengan energi yang dipancarkan oleh sumber 5 elemen asal. Konstitusi sumber asal. Ini sebanding dengan garis keturunan naga suci. Mengapa ini muncul di bumi? Mata Wang Xian terbuka. Ketika melihat ras di alam semesta, seseorang bisa melihat garis keturunan atau konstitusi. Garis keturunan naga suci adalah garis keturunan tingkat tertinggi. Adapun konstitusi sumber asal, itu adalah konstitusi tingkat tertinggi. Aku tidak akan pernah mengharapkan ini. Mata Wang Xian berkedip. Namun, darah Dr. Sun telah tersedot kering. Saya harus menyuntikkan darah segar ke dia. Namun, konstitusi sumber asal akan menolak garis keturunan biasa. Wang Xian ragu-ragu sejenak sebelum memeras setetes darah esensi dari tangannya. Dia meneteskan darah ke Dr. Sun dan mengarahkannya perlahan ke tempat jantungnya. Berdebar. Pada saat ini, jantungnya berdetak. Aliran energi naga yang terkonsentrasi memasuki jantung Dr. Sun. Buk, buk, buk. Tidak baik. Ini tidak akan berhasil kecuali saya menyuntikkan semua darah saya ke tubuh Dr. Sun. Wang Xian mengerutkan kening seketika. Dia ingin menggunakan darahnya sebagai starter dan mengandalkan kemampuan penciptaan darah jantung untuk memulihkan darah di Dr. Sun. Namun, semuanya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Kemampuan penciptaan darah hatinya tidak cukup. Meskipun konstitusinya luar biasa, dia masih orang biasa. Dia bahkan belum pernah menghubungi seni bela diri kuno sebelumnya. Petik 2. Wang Xian mengerutkan kening dan merenungkan. Bagaimana itu? Apakah tidak ada yang bisa dilakukan miracle Dr. Wang? Petik 2. Guang Hua melihat cahaya itu menghilang dan berkomentar pahit. Aku bisa mencobanya tetapi aku harus kembali ke negara. Wang Xian mengingat sesuatu dan berkata kepada Guang Hua. Fiuh, apakah Anda percaya diri, miracle Dr. Wang? Guang Hua mengerutkan kening dan bertanya. Yakinlah, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Saya masih bisa mempertahankan vitalitasnya saat ini. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Bagus sekali, bagus sekali. Keahlian medis miracle Dr. Wang memang luar biasa. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Dokter Miracle, Guang Hua menggelengkan kepalanya dan menghela napas secara emosional. Aku juga perlu mengandalkan obat spiritual. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, apakah Anda ingin menyerahkan Dr. Sun kepada saya atau akankah Miracle Dr. Guang Hua lebih suka pergi ke River Town dengan saya? Aku akan pergi ke River Town bersamamu. Meskipun saya baru saja menerima murid ini, dia hanya menghadapi bencana ini karena dia mengikuti saya. Jika saya tidak bisa melihat kesembuhannya, saya tidak akan merasa nyaman. Miracle Dr. Guang Hua menjawab. Baiklah. Kami akan kembali besok sore. Saat itu, kita bisa bepergian bersama. Petik 2. Baiklah, Dokter Keajaiban Wang. Pada pagi kedua, Lan Qingyue dan Lan Kuanfeng pergi untuk merundingkan rincian kolaborasi. Adapun Wang Xian, dia melanjutkan pemeriksaan batu itu. Pada sore hari, rombongan naik pesawat kembali ke Flow City. Xiao Xian, aku telah memberitahu Guan Suking tentang kamu yang membantu merawat murid miracle Dr. Guang Hua. Jangan sembunyikan ide lain. Petik 2. Ketika mereka berdua akan berpisah, Lan Qingyue melirik Dr. Sun, yang berada di tandu, dan memperingatkan Wang Xian. Wang Xian terdiam dan menganggapnya lucu. Meskipun demikian, dia mengangguk dan berkomentar, saya seorang dokter. Cih, setelah mencibir dingin dan memutar matanya pada Wang Xian, Lan Qingyue cemberut dan pergi. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan melihat ke miracle Dr. Guang Hua. Keajaiban Dr. Guang Hua, kirim Dr. Sun ke tempat saya. Baik, setelah mengirim Dr. Sun ke Villa Wang Xian, miracle Dr. Guang Hua duduk sebentar sebelum pergi bersama murid-muridnya. Wang Xian menatap Dr. Sun, yang tidur diam di tempat tidur seperti seorang dewi suci, sebelum melirik pada waktu itu. Mari kita selesaikan hal itu. Wang Xian berpikir dalam benaknya. Dia pergi ke lantai atas villa, melepaskan pakaiannya dan melompat ke laut. Mengaum, dia mengayunkan ekornya dan berenang ke arah wilayah karang laut Bohai dengan cepat. Swiss Swiss Swiss. Sepanjang jalan, Perdana Menteri Turtle, Roving Heavens, Roving Lobster dan Roving Gull bergabung dan mengikuti di belakangnya. Setelah setengah jam,
Wang Xian tiba di wilayah karang sekali lagi. Itu adalah wilayah berbahaya bunga setan. Bunga setan, level 12. Energi naga yang dapat diekstrak dari kantung bunga, 1.112.343. Melihat bunga iblis raksasa di depannya, Wang Xian menjadi serius. Bunga iblis tingkat 12 adalah hewan laut terkuat di seluruh Laut Bohai. Wang Xian hanya bisa memilih untuk menghindarinya ketika dia menemukannya sebelumnya. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa mengalahkannya. Batasi semua tentakel bunga setan dan bunuh itu. Wang Xian menginstruksikan bawahannya. Ya, Raja Naga, menyerang. Wang Xian menggeser tubuhnya dan berubah menjadi naga emas dari atribut logam. Dia segera menyerang kelopak bunga menggunakan cakar tajamnya. Swiss Swiss Swiss. Pada saat Wang Xian melancarkan serangannya, ratusan tentakel melilit Wang Xian. Weng, ledakan. Pada saat ini, keliling surga dan Perdana Menteri Turtle juga bertindak. Mereka segera menyerang berbagai tentakel. Wang Xian meraih kelopak besar dengan cakar naganya. Dengan kekuatan dari seluruh istana naga dan kenaikan level Wang Xian, bunga iblis perlahan terkoyak. Tentakel dipotong satu demi satu. Selesai. Wang Xian meraih ke bawah dan menarik kantung bunga besar. Aku bisa mendapatkan lebih dari 1 juta poin energi naga jika aku melahapnya. Sepertinya saya harus membiarkan Dr. Sun membayar ini perlahan di masa depan. Petik 2. Wang Xian bergeser dan berenang kembali ke vilanya. Bawahannya menyebar ke lingkungan dan melanjutkan latihan kultivasi mereka. Guyuran. Kembali di kamarnya, Wang Xian mencatat bahwa Xiao Yu belum kembali. Dia pergi ke kamar tempat Dr. Sun berada. Energi naga yang dapat diekstrak dari kantung bunga adalah 1.112.343. Itu bisa memulihkan dan menguatkan hati seseorang. Kantung bunga ini setara dengan obat spiritual level 12. Efeknya pasti gila. Wang Xian berpikir dalam hatinya. Dia memandang Dr. Sun dan perlahan menyelipkan kantung bunga ke mulutnya. Dengan pikiran, kantung bunga berubah menjadi cair dan memasuki tubuhnya. Pada saat itu, tubuhnya bersinar dalam cahaya putih yang mulia dan jantungnya mulai berdetak kencang. Dengan darah Wang Xian sebagai pemicu, setetes demi setetes darah diciptakan. Darah naga suci diciptakan dan perlahan-lahan mengalir ke tubuh dan anggota tubuhnya. Wang Xian menatap Dr. Sun dan ragu-ragu sejenak. Dengan pikiran, dia menyuntikkan seni kultivasi naga surgawi cahaya ke dalam pikirannya. Dr. Sun saat ini telah sepenuhnya mengenyahkan garis keturunan manusia dan bermetamorfosis menjadi garis keturunan naga suci. Bentuk garis keturunan ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh para naga. Naga surgawi cahaya perempuan. Bab 223, Pohon Progenitor. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Gagaga. Saya akhirnya mencapai Pangeran Realem. Sungguh energi yang luar biasa dan luar biasa. 1. Kembali di sisi lain dunia, Miracle Dr. Bloodman menderu dengan gembira di ruang bawah tanah sebuah kastil di Eropa. Energi besar-besaran termasuk penindasan, kegelapan, teror, dan kekuatan untuk menyembunyikan matahari dan bulan yang keluar dari tubuhnya. Saudaraku, ipar juga ada di sini. Kami di sini untuk memeriksa apakah Anda menyembunyikan seorang wanita. Petik 2. Tepat ketika Wang Xian menatap Dr. Sun, seruan Xiao Yu terdengar dari luar. Dia tertegun, dan pintu terbuka segera. 3 gadis, Xiao Yu, Guan Suking, dan Penatua Fang masuk ke dalam. Wow, mereka bertiga menatap Dr. Sun di tempat tidur dengan mata takjub. Wajahnya yang murni dan tanpa cacat membuatnya tampak seperti Dewi Suci. Sosoknya yang sempurna dicemburui oleh semua gadis. Dia adalah seorang dewi yang bisa membuat pria yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila baginya. Bahkan ketika Penatua Fang memandangnya, dia tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Tidak heran King Yue mengirimiku pesan untuk membawaku ke sini. Guan Suking menatap kosong pada Dr. Sun saat dia berbisik. Wow, saudaraku, dari mana Anda mendapatkan keindahan yang menakjubkan ini? Dia sangat menggerahkan, murni dan suci. Petik 2. Itu adalah wataknya. Dr. Sun, yang sedang berbaring di tempat tidur, memancarkan cahaya seperti seorang dewi. Ini akan membuat sebagian besar gadis malu pada diri mereka sendiri. Dia adalah murid Miracle Dr. Guang Hua dan dulunya dokter dari rumah sakit kota kami. Sesuatu terjadi padanya,
jadi dia butuh perawatan. Petik 2. Wang Xian menatap mereka dan dengan cepat menjelaskan. Kamu dulu hanya memberi perawatan di ruang medis. Disitulah Anda mendapatkan nama panggilan, dokter gila, Anda. Tapi sekarang, kamu membawa pasien kembali ke rumah hanya karena dia cantik. Petik 2. Guan Suking menatapnya dengan marah. Ini kasus khusus. Penyakitnya cukup rumit bahkan ketika akulah yang merawatnya. Saya tidak tahu kapan dia bisa bangun. Petik 2. Wang Xian menjelaskan lagi. Segera, dia mengambil perhiasan giok dari sakunya. Ruby darah pigeon. Saya membeli ini dari Jade Nation khusus untuk Anda. Petik 2. Wang Xian mendesak dekat Guan Suking dengan wajah tersenyum saat dia mengeluarkan kalung yang indah dan memberikannya padanya. Hehe, itu lebih seperti itu. Guan Suking senang saat dia mengangkat kalung itu dan menatapnya dengan cinta. Saudara, pada saat ini, Wang Xian mendengar suara Xiao Yu yang tidak senang. Hehe, bagaimana aku bisa melupakan adik perempuanku tercinta? Wang Xian tertawa dan mengeluarkan sepotong perhiasan. Kemudian, dia menoleh ke Penatua Fang dan berkata, Penatua Fang, ini milikmu. Semua orang mendapat satu. Petik 2. Terima kasih. Penatua Fang tersenyum ketika dia menerima perhiasan dari Wang Xian. Suking, kamu sudah berlatih dengan Xiao Yu selama beberapa hari. Bagaimana kultivasi Anda? Wang Xian bertanya pada Guan Suking dengan prihatin. Ketika Guan Suking mengetahui tentang kultivasi Xiao Yu, dia tergoda untuk mencobanya juga. Oleh karena itu, Wang Xian meminta Penatua Fang untuk membimbingnya juga. Aku artis bela diri level 5 sekarang. Apakah saya luar biasa? Guan Suking berkata dengan bersemangat. Sangat cepat. Wang Xian tertegun saat dia bertanya dengan cemas. Saudaraku, kamu tidak tahu betapa gila suster mertua itu. Dia bahkan lebih cepat daripada aku sekarang. Saya memulai kultivasi saya selusin hari di depannya, dan saya hanya di level 6. Itu juga obat spiritual yang saya ambil yang membuat saya sejauh ini. Petik 2. Xiao Yu mengikuti kata-katanya dengan ekspresi terkejut. Wang Xian menoleh dengan tatapan heran ketika Penatua mengangguk pelan. Tampaknya, dia juga terkejut dengan kecepatan kultivasi Guan Suking. Dia terlalu gila. Apakah kamu sekuat itu? Wang Xian agak terkejut, karena dia tidak membebaskan semua 8 meridian luar biasa dalam dirinya. Namun, kultivasinya jauh lebih cepat daripada Xiao Yu. Hehe, itu kemampuanku. Guan Suking mengangkat dagunya dengan puas saat dia menjawab dengan gembira. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Itu benar, Suking, kamu yang terbaik. Petik 2. Kamu punya istri, jadi kamu lupakan semua tentang adikmu. Xiao Yu, di sebelahnya, memutar matanya ke arahnya. Ngomong-ngomong, apakah Anda melihat obat spiritual di atap? Rumput sekresi ikan itu. Anda bisa menggunakannya jika berguna untuk kultivasi Anda, kata Wang Xian kepada Xiao Yu. Ya, aku melihatnya. Ketika Sek Leader Tang mengirim beberapa obat spiritual kepada saya beberapa hari yang lalu, dia tercengang. Xiao Yu terkekeh. Baca bab lebih lanjut di novelringan.com. Setelah Wang Xian pergi, Xiao Yu datang ke atap untuk berkultivasi setiap hari. Ketika dia pergi dengan tuannya untuk pertama kalinya, mereka tertegun selama 5 menit setelah melihat obat spiritual. Batch spiritual level 4 dan pengobatan spiritual level 5, rumput sekresi ikan mengandung kekuatan spiritual yang luar biasa. Sek Leader Tang menemukan pengobatan spiritual level 2 setelah bekerja keras. Karena itu, dia membawa mereka. Pada akhirnya, dia sangat malu sehingga dia menyingkirkan pengobatan spiritualnya ketika dia melihat rumput spiritual tergeletak di atap. Berpikir kembali, Xiao Yu merasa itu sangat lucu. Jika itu menguntungkan kultivasi kamu, gunakan saja. Anda tidak harus menyimpannya untuk saya. Penatua Fang, Anda dapat menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan Anda juga. Kata Wang Xian kepada mereka. Penatua Fang tersenyum pahit. Itu adalah pengobatan spiritual level 5 bahkan pemimpin sektanya menelan seteguk air liur ketika dia melihatnya. Dia juga menatapnya dengan tubuh gemetar selama setengah hari, belum lagi dia. Namun, pengobatan spiritual ditempatkan di atap seperti rumput liar. Itu benar-benar pemborosan sumber daya. Mereka mengobrol dan tertawa ketika mereka datang ke ruang tamu. Penatua Fang pergi ke dapur untuk memasak makan malam. Setelah makan malam, Wang Xian menarik Guan Suking ke kamar untuk mengobrol.
Erangan mereka begitu keras sehingga Penatua Fang menyentak tubuhnya sedikit dengan mata yang berkedip di lantai 2. Tapi Wang Xian merindukan nyala api yang menyala di mata Guan Suking saat berhubungan ual. 3 jam kemudian, Guan Suking memohon padanya untuk berhenti. Wang Xian datang ke atap villa untuk menikmati angin dingin sambil menenangkan dirinya. Aku akan memeriksa hal ini kalau begitu. Wang Xian mengambil batu di sebelahnya. Itu adalah batu yang sama yang dia beli dari Jade Nation. Tidak mungkin dia bisa memecahkan batu itu dalam bentuk manusia. Wang Xian mengambil batu itu dan melompat ke laut. Mengaum. Dengan geraman lembut, Wang Xian berubah menjadi naga surgawi. Dia segera menggaruk batu itu dengan cakar naganya. KKK. Akhirnya, batu itu pecah di bawah kekuatannya yang kuat. Ding! Sebuah pohon muda dari pohon progenitor ditemukan. Apakah Anda ingin menanamnya di tubuh Anda? Saat batu itu pecah terbuka, dia merasakan hembusan aura hijau datang kepadanya. Pemberitahuan sistem mendorongnya pada saat bersamaan. Wang Xian tertegun sejenak, tetapi tanpa basa-basi lagi, dia setuju. Anak pohon progenitor ditanam. Anda dapat menyerap energi Azure Dragon. Notifikasi sistem terdengar lagi. Pada saat itu, Wang Xian merasakan hisap yang kuat di tubuhnya yang sepertinya mengisap semua vitalitas yang dimilikinya. Ekspresi wajahnya sedikit berubah saat dia dengan cepat menutup matanya. Dia mulai bermeditasi sehingga dia bisa mengendalikan hisapan untuk menyerap semua energi naga di dunia. 1 jam, 5 jam, 10 jam, Wang Xian duduk dengan kaki bersilang di laut tanpa bergerak. Ini tidak akan berhasil. Ini adalah lubang tak berujung Fu Asterisk King. Aku harus pergi retret untuk menyedot pohon muda dari pohon progenitor kering. Petik 2. Setelah 12 jam, Wang Xian membuka matanya dan berbicara dengan pandangan marah. Dia segera kembali ke villa dan dengan cepat menjelaskan kepada Guan Suking dan Xiao Yu tentang rencananya sebelum dia kembali ke kamarnya. Mundur. Bab 224, 1 bulan. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Wang Xian tidak tahu berapa lama dia berkultivasi. Hanya melalui latihan kultivasi yang konstan dia tidak bisa mengikuti penyerapan pohon muda progenitor itu. Guan Suking, Xiao Yu dan Lan Qingyue akan datang untuk melihat Wang Xian, yang duduk dengan kaki bersila di kamarnya, dari waktu ke waktu. Jika bukan karena Wang Xian memancarkan vitalitas dan pengingat dari Mo Qinglong yang tinggal di samping Wang Xian, mereka mungkin akan mengirim Wang Xian ke rumah sakit. Pada hari ke-25, Dr. Sun bangun. Ketika dia membuka matanya, gambar naga dewa cahaya berkedip dan tekanan mengerikan keluar dari tubuhnya. Xiao Yu dan Guan Suking meminta Dr. Sun untuk pulang lebih dulu tetapi ditolak olehnya. Dia tinggal di dalam villa dan di dalam kamar Wang Xian sepanjang hari sambil memandang kosong pada Wang Xian. Dari waktu ke waktu, dia akan menggunakan handuk untuk membersihkan wajahnya. Saat melakukan itu, dia selalu mengenakan ekspresi bahagia yang mungkin karena memiliki garis keturunan yang sama dengan Wang Xian. Tubuhnya memancarkan semacam kekudusan dan kemuliaan yang membuat orang merasa bahwa wanita ini seharusnya tidak ada di dunia fana. Kegigihan dan kelembutan Dr. Sun membuat Guan Suking dan Lan Qingyue merasakan bahaya yang kuat. Namun, Dr. Sun memperlakukan mereka dengan baik. Ini membuat mereka sedikit terdiam. Di kamar Wang Xian sebulan kemudian, Dr. Sun menatap Wang Xian dengan senyum bahagia sementara Mo Qinglong berdiri di sampingnya dengan hormat. Ketika dia menatap Dr. Sun, itu dengan rasa hormat dan ketakutan. Fiuh, akhirnya tidak menyerap lagi. Petik 2. Pada saat ini, Wang Xian membuka matanya dan menghela nafas. Miracle Dr. Wang, kamu sudah bangun. Suara menyenangkan terdengar di samping telinganya. Wang Xian sedikit terkejut dan melihat ke atas. Wajah indah dan sempurna muncul di depannya. Mata cerahnya menatap tajam ke arah Wang Xian. Wang Xian terkejut, merasakan perubahan dramatis dalam auranya dan Dr. Sun yang bahkan lebih cantik. Ia mengungkapkan senyum tipis dan berseru, Dr. Sun, Anda bangun. Ya, terima kasih, Dokter Keajaiban Wang. Anda bisa memanggil saya Ling Xiu. Jangan panggil aku Dr. Sun. Petik 2. Sun Lingxiu memiliki senyum seorang dewi. Ketika dia melihat Wang Xian bangun, dia segera mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya sendiri. Wang Xian segera menjawab. Namun, Sun Lingxiu masih tersenyum hangat,
menatapnya dengan intens dan membantunya berdiri. Aroma memikat melayang, membuat Wang Xian sedikit Miracle Dr. Wang, sepatu. Sun Lingxiu mengambil sepatu di lantai dan ingin memakainya untuknya. Apa yang? Wang Xian menatap kosong ke arah Sun Lingxiu. Dia suci seperti seorang dewi dan mengenakan kemeja putih. Sosoknya yang sempurna jauh lebih baik daripada Guan Suking dan Lan Qingyue. Terutama untuk getaran dari tubuhnya. Bahkan Wang Xian merasa minder dengannya dalam aspek ini. Seseorang seperti dia akan memakai sepatu untuknya. Tidak apa-apa, biarkan saya melakukannya sendiri. Saya bisa melakukannya sendiri. Wang Xian segera menyela. Tidak apa-apa, Miracle Dr. Wang menyelamatkan hidupku. Ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Petik 2. Sun Lingxiu menggelengkan kepalanya dan berjongkok. Wang Xian tidak tahan. Dia meraih sepatunya dengan cepat dan mengenakannya. Miracle Dr. Wang, biarkan aku membuatkanmu makanan. Kamu belum makan untuk waktu yang lama. Sun Lingxiu menjawab dengan senyum sebelum berjalan keluar dari ruangan. Rahang Wang Xian terjatuh dan dia menatap Mo Qinglong yang ada di sampingnya. Dia merasa bingung dan bertanya, "Old Mo, apa yang terjadi?" Mo Qinglong menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tuan muda, saya juga tidak tahu. Sejak Nona Sun bangun, dia tetap di sisimu." Petik 2. Selain itu, Mo Qinglong ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, "Nona Sun benar-benar kuat sekarang. Bahkan, dia bahkan lebih kuat dari saya. Saya bisa merasakan getaran tuan muda darinya. Saya percaya ini karena garis keturunan." Petik 2. Bloodline. Wang Xian tenggelam dalam pikiran. Ada pepatah yang sejalan dengan gagasan bahwa darah lebih tebal dari air. 1. Darah dalam Sun Lingxiu berasal darinya dan mereka berbagi akar dan sumber yang sama. Ini mirip dengan anak masa depan Wang Xian yang akan mewarisi garis keturunannya. Hanya saja Sun Lingxiu mewarisinya dengan metode yang berbeda. Karena itu, Sun Lingxiu akan mengembangkan kasih sayang yang unik untuknya. Jenis perasaan unik ini bersama dengan kekaguman dan cintanya pada Wang Xian dari kesempatan sebelumnya membuat perasaan ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya semuanya telah melampaui harapan saya. Wang Xian awalnya berpikir untuk menyembuhkannya dan membesarkannya menjadi dokter ajaib yang hebat. Dalam hal ini, akan ada seseorang yang membantunya mendapatkan uang, dan dia tidak akan sesibuk itu di masa depan. Lupakan, mari kita selangkah demi selangkah. Namun, Sun Lingxiu masih harus tinggal bersamaku pada saat ini, pikir Wang Xian pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia melihat ke Mo Qinglong dan bertanya, "Berapa lama aku berlatih di balik pintu tertutup?" "Sebulan, Tuan Muda. Beberapa hal terjadi selama sebulan," jawab Mo Qinglong. "Sangat lama. Berbicara, apa yang terjadi?" Wang Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertama, peringkat Tuan Muda di Miracle Doctor's Chart telah meningkat menjadi ke-8. Banyak orang telah mengundang Tuan Muda untuk melihat penyakit mereka. Kedua, pembunuh dari organisasi Duri Sneaki dikirim untuk membunuh Tuan Muda baru-baru ini. Organisasi Ton Sneaki sekarang telah dimusnahkan oleh 7 naga. 7 dari mereka telah mendirikan Abyss, sebuah organisasi pembunuh, dan kembali ke pekerjaan mereka sebelumnya. Abyss menerima berita dari Sneaki Ton Organization bahwa orang yang mengeluarkan misi itu dari kota berjudi. Mereka sekarang membunuh manajemen yang lebih tinggi dari kota judi. Seorang ahli bawaan telah dibunuh oleh Abyss dan nama Abyss sekarang dikenal di seluruh dunia bawah. Mo Qinglong tersenyum dan menjelaskan kepada Wang Xian. "Oh, benarkah? Itu hebat. Mendirikan organisasi pembunuhan dalam waktu kurang dari sebulan. Namun, beritahu mereka untuk hanya membunuh mereka yang pantas menerimanya. Kita tidak harus menjadi perwujudan keadilan, tetapi kita tidak bisa terlalu jahat." Jawab Wang Xian sambil tersenyum. Berdasarkan kecepatan kultivasi dari 50 naga, mereka harus menjadi martial artist level 9 sekarang. Mereka yang rajin bahkan mungkin telah mencapai tahap half step ke inbound. Sebelumnya, 50 naga bisa mencapai alam bawaan jika mereka berlatih di balik pintu tertutup selama 100 hari. Namun, mereka sekarang bertindak di luar. Oleh karena itu, waktu yang diperlukan untuk mencapai alam inbound mungkin telah diperpanjang sedikit. Meskipun demikian, 50 naga pasti bisa menyebabkan badai di dunia bawah. Ya, Tuan Muda, 50 naga berhasil mendapatkan 500 batu spiritual dalam sebulan. Mo Qinglong menjawab.
Sepertinya keputusanku sebelumnya benar. Wang Xian tersenyum dan meregangkan tubuhnya. Aku belum keluar selama sebulan. Sudah waktunya untuk sedikit bersantai. Dia berada di balik pintu tertutup untuk sementara waktu. Merasakan pohon kecil di tubuhnya, Wang Xian memiliki keinginan untuk memuntahkan darah. Anak pohon kecil itu dikenal sebagai progenitor tree. Nama itu terdengar keren dan fakta bahwa itu bisa menyatu dengan tubuhnya sangat mengesankan. Namun, sepertinya tidak memiliki efek sama sekali. Satu-satunya informasi tentang pohon progenitor adalah leluhur dari semua kayu. Mengenai dampaknya, dia tidak memiliki petunjuk sama sekali. Ini membuatnya terdiam. Sebulan berlatih kultivasi di balik pintu tertutup dan yang dia dapatkan hanyalah pohon kecil yang dia tidak tahu gunanya. Keajaiban Dr. Wang, makanlah. Pada saat ini, suara Sun Lingxiu terdengar dari luar ruangan. Suaranya semanis burung dan membuat jantung seseorang berdetak kencang. Oke, terima kasih. Wang Xian berjalan keluar dari kamar. Ketika dia melihat hidangan lezat diletakkan di atas meja makan, dia mempercepat langkahnya menuruni tangga. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya membayar hutang budi. Sun Lingxiu berkata pada Wang Xian sambil tersenyum. Bab 225, kembali ke sekolah. Jika makanannya tidak enak, beritahu aku, dan aku akan melakukannya lagi. Sun Lingxiu duduk di hadapan Wang Xian saat dia menatapnya dengan wajah tersenyum. Ada senyum tipis di wajah yang adil dan tanpa cacat. Menatap tatapan sucinya tampak seperti tindakan yang tidak sopan. Wang Xian tidak nyaman dengan tatapannya. Dengan sedikit ragu, dia bertanya, Lingxiu, panggil saja aku Wang Xian. Bagaimana kemajuan kultivasi Anda? Petik 2. Aku pikir aku masih akan memanggilmu Xiao Xian karena itu lebih ramah. Sun Lingxiu memiringkan kepalanya sedikit dan berseri-seri. Aku ditransformasi naga kelima, tapi aku belum berpikir aku bisa berubah menjadi naga dewa. Ketika Wang Xian melihat penampilannya yang menggemaskan yang tidak konsisten dengan penampilannya yang suci, ia menerima dampak yang signifikan karena kontrasnya yang mencolok. Mungkin, ini belum waktunya. Sun Lingxiu, bagaimanapun, bukan ras naga yang sesungguhnya. Jika dia ingin menjadi naga, dia akan membutuhkan proses evolusi. Oleh karena itu, dia belum menjadi naga surgawi wanita otentik. Mulai sekarang, kamu bisa ikuti aku. Aku akan meninggalkan balai medis Divine Dragon di tanganmu. Petik 2. Wang Xian ragu-ragu sebelum berbicara. Sebagian alasan dia menghabiskan upaya luar biasa untuk mengobatinya adalah karena balai medis Divine Dragon. Sungguh, Xiao Xian. Sedikit kegembiraan muncul di mata Sun Lingxiu. Transformasi naga cahaya surgawi yang saya kultivasi dapat membersihkan segala kotoran melalui energi cahaya. Ini juga cukup efektif. Mengingat kekuatan saya saat ini, saya percaya diri dalam mengobati beberapa penyakit terminal. Petik 2. Oke, aku agak malas. Aku akan meninggalkan balai medis Divine Dragon kepadamu mulai sekarang. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Tapi Anda perlu memberitahu dokter keajaiban Guang Hua tentang ini. Saya mengerti. Guru sangat baik kepada saya. Aku akan memberitahunya tentang itu nanti. Petik 2. Sun Lingxiu mengangguk. Miracle Dr. Guang Hua tidak bisa lagi membimbingnya dalam keterampilan medisnya saat ini. Baik, Wang Xian tersenyum dan mengeluarkan teleponnya untuk memeriksa waktu. Dia menyadari itu tengah hari. Selain itu, ia telah menerima banyak pesan yang termasuk beberapa dari penasihat sekolah dari sekolah. Konselor mengiriminya lusinan pesan. Konselor sekolah terdengar marah dan cemas dalam pesan terakhirnya. Kamu akan dikeluarkan jika kamu tidak kembali ke sekolah. Wang Xian mengungkapkan senyum pahit. Kehadirannya di kelas tidak melebihi 10 hari sejak semester baru dimulai. Sebelumnya, dia telah melamar liburan 1 bulan, tetapi itu sudah berakhir. Selain itu, dia mungkin sosok yang terkenal di Rivertown, tetapi tidak banyak orang di sekolah yang tahu tentang itu. Terlebih lagi, para penasihat sekolah menjadi gila tentang hal itu. Mereka akan mengurangi kredit selama dia tidak ada. Terlepas dari pesan penasihat sekolahnya, ada puluhan panggilan dan pesan Wang Dahai. Dia bertanya tentang keberadaannya dan mengapa dia tidak ada di sana untuk kelas. Kemudian dia berhenti bertanya 10 hari yang lalu. Mungkin dia telah mendengar tentang pembaruan Wang Xian dari Xiao Yu. Kemudian, itu adalah pesan Old Qin dan Old Sui. Wang Xian membalas mereka satu per satu. Ayo kembali ke sekolah.
Wang Xian merenung. Tidak peduli apa, dia tidak bisa dikeluarkan dari sekolah. Dia bermaksud mengunjungi kepala sekolah atau mengirim beberapa hadiah kepadanya. Aku harus pergi ke sekolah. Aku akan membawamu ke ruang medis besok. Wang Xian memberitahu Sun Lingxiu. Tentu, aku akan mencari tuanku nanti. Sun Lingxiu mengangguk. Wang Xian mengangguk. Setelah makan siang, dia pergi keluar dengan Mo Qinglong mengikuti di belakangnya. Ayo kita naik taksi. Kami akan pergi ke sekolah. Petik 2. Wang Xian menginstruksikan Mo Qinglong, yang mengikuti di belakangnya. Tuan muda, kita tidak harus naik taksi. Saya membeli mobil baru-baru ini. Petik 2. Mo Qinglong tertawa kecil saat memberitahu Wang Xian. Kamu membeli mobil. Mobil apa? Wang Xian tertegun dan bertanya dengan penuh minat. Ketika Wang Xian memberitahu Mo Qinglong untuk membeli mobil beberapa waktu lalu, dia siap mendapatkan Rolls-Royce atau Maybach. Kedua model mobil itu mengesankan, dan mereka tampak keren di jalan. Sebuah karavan. Mo Qinglong tersenyum dan menjawab. Kafilah. Wang Xian tertegun sejenak. Segera, dia tertawa. Karavan bagus. Lebih nyaman menggunakan karavan. Petik 2. Mo Qinglong cocok dengan peran pelayan dengan baik. Tidak ada mobil yang senyaman karavan. Tuan muda, mobilnya ada di sini. Ikut denganku. Mo Qinglong berjalan menuju bagian belakang villa di mana ada tempat parkir terbuka. Ketika Wang Xian datang ke tempat parkir, dia melihat karavan besar diparkir di tempat parkir. Seluruh kendaraan dicat hitam. Itu lebih mirip truk besar daripada karavan. Seluruh kendaraan itu setidaknya memiliki panjang 10 meter. Ini adalah karavan lintas negara MAN 8X8 buatan Jerman. Panjangnya 11 meter, lebar 2,5 meter, dan hampir 4 meter. Beratnya 21 ton. Setelah beberapa modifikasi khusus pada kendaraan, itu tahan ledakan. Bahkan seniman bela diri level 8 tidak dapat menghancurkan pintu dengan mudah. Itu tidak akan rusak, bahkan ketika terkena roket. Petik 2. Mo Qinglong memperkenalkan kendaraan ke Wang Xian dengan wajah berseri-seri. Bagaimana, Tuan muda, apakah kamu menyukainya? Impresif. Dengan matanya yang cerah, Wang Xian berjalan ke depan kendaraan. Seluruh mobil sombong setelah modifikasi. Jika kendaraan ini bertabrakan dengan kendaraan lain di jalan, bukankah akan menghancurkan mobil lain? Wang Xian tercengang ketika dia membuka pintu. Seluruh kendaraan itu seperti rumah kecil dengan kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan ruang makan. Bahkan datang dengan tangga spiral yang mengarah ke lantai 2 kendaraan. Atap kendaraan itu bisa dikonversi. Setelah atap dibuka, itu akan berubah menjadi sesuatu seperti kapal pesiar flybridge yang memiliki ruang tamu terbuka. Sebuah meja yang bisa disetel listrik terletak di tengah. Interior seluruh kendaraan sangat mewah. Hebat, tidak buruk. Wang Xian senang, karena kendaraan ini bahkan lebih keren daripada Rolls-Royce dan Maybach. Dari luar, seluruh kendaraan tampak seperti pickup. Mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang karavan tidak akan tahu bahwa ini adalah karavan mewah. Mobil itu membutuhkan waktu lebih dari setengah bulan dan lebih dari 10 juta untuk menyelesaikan penyesuaian dan modifikasi. Mo Qinglong tersenyum dan berkata, Tuan muda, duduklah dengan erat. Aku akan mengantarmu ke sekolah. Petik 2. Baik, Wang Xian mengangguk dan duduk di sofa di dalam sambil mengamati interior. Kendaraan itu dilengkapi dengan peralatan pintar seperti TV dan komputer. Ketika mobil menabrak jalan, dia tidak bisa merasakan gundukan dari dalam. Itu sangat sunyi di dalam karena dinding kedap suara cukup efektif. Wah, Wang Xian terkikik ketika dia berbaring di sofa dengan secangkir teh. Dia menyesap teh dengan wajah berseri-seri. Tuan muda, penjaga sekolah melarang kita masuk, karena kendaraan kita terlalu besar. Suara Mo Qinglong terdengar setelah setengah jam. Wang Xian tertegun sejenak karena dia tidak bisa berkata apa-apa. Aku akan turun. Anda akan menunggu saya di sini. Petik 2. Ya, Tuan muda. Wang Xian membuka pintu dan turun dari mobil. Banyak siswa yang mengendarai mobil sport beberapa hari yang lalu. Ini bahkan lebih baik, ini adalah pickup. Siswa benar-benar penuh dengan ide saat ini. Petik 2. Begitu Wang Xian berjalan keluar dari mobil, dia mendengar gumaman penjaga sekolah. Wang Xian tersenyum dan berjalan ke sekolah saat penjaga sekolah mengawasinya dengan rasa ingin tahu. Bab 226, Siswa Pertukaran.
Wang Xian melihat waktu itu dan mengirim pesan kepada Wang Dahai. Segera, dia mendapat balasan. Pelajaran baru saja dimulai, cepat dan datang. Wang Xian mempercepat langkahnya ke ruang kelas setelah membaca pesan. Ketika dia sampai di ambang pintu ruang kelas, dia menghela nafas lega setelah menyadari bahwa dosennya tidak ketat. Sebaliknya, dosen ini, yang mengajar teknik teknologi informasi, lucu. Aku di sini untuk melaporkan. Wang Xian berteriak di ambang pintu ketika dia melihat dosen itu tidak memperhatikannya. Wah, bukankah ini siswa yang terkenal, Wang Xian? Berapa banyak pelajaran yang Anda lewatkan? Saya rasa Anda harus mengambil kembali modul. Dosen Parubaya berkata dengan mengejek sambil memandang Wang Xian. Wang Xian tersenyum tetapi tetap diam. Ayo, masih ada kursi di baris pertama. Dengarkan dengan penuh perhatian, kata dosen sambil menunjuk ke kursi kosong di baris pertama. Dosen tidak bertanya lebih lanjut. Wang Xian tersenyum pahit sambil berjalan ke baris pertama. Meja kelas semuanya disusun dalam deretan 4 dan kebetulan ada kursi kosong di baris pertama ruangan. Wang Xian pergi untuk duduk. Namun, ketika dia melihat ke samping, dia terkejut. Dia tidak tahu teman sekelasnya di baris pertama. Ada dua gadis yang agak tampan yang tampak seperti kembar, dan seorang lelaki kurus dan sederhana mengenakan kacamata. Wang Xian benar-benar tidak bisa mengenali mereka. Tidak banyak orang di kelas sebelumnya. Dia melihat sekeliling dan terkejut menemukan lebih dari 10 wajah asing. Sementara Wang Xian mengamati teman-teman sekelasnya, mereka juga mengamatinya. Wang Xian saat ini terkenal di seluruh sekolah. Bukan hanya dia dipilih oleh dua dewi, tapi dia juga kaya raya. Dia adalah pemilik restoran kelas 1 dan telah membeli mobil mewah untuk saudara perempuannya, yang bernilai sekitar $3–4 juta. Selain itu, ia memiliki kekuatan individu yang tangguh. Orang bisa mengatakan bahwa dia adalah mahasiswa yang paling menarik perhatian di Universitas Rivertown. Bahkan mereka yang tidak tahu Wang Xian menatapnya. Wang Xian tingginya sekitar 1,8 meter dan berpakaian bagus. Wajahnya yang tampan juga memiliki kualitas yang unik. Dengan wajahnya yang tersenyum, wataknya dan tampangnya yang tampan, banyak selebriti pria yang tidak semenarik dia. Menjadi tampan secara alami akan menarik lebih banyak perhatian. Jika dia tidak mengikuti pelajaran, mungkin ada beberapa siswa yang akan mengelilinginya. Wang Xian melihat dan tersenyum pada si kembar cantik di sebelahnya sebelum melihat ke depan. Pelajaran dimulai dan dosen memberi kuliah seperti biasa. Dengan ingatan dan keterampilan pemahaman Wang Xian saat ini, ia dapat dengan mudah mengejar kemajuan hanya dengan membalik-balik isi yang diajarkan sebelumnya. Wang Xian menjadi mengerti dari mana para pengikut baru ini datang saat mendengarkan ceramah. Mereka adalah siswa pertukaran dari Universitas Modu. Disiplin Teknik Teknologi Informasi di University of Rivertown adalah kedudukan tertinggi di seluruh negeri dan menarik berbagai siswa pertukaran yang akan datang ke University of Rivertown setiap tahun. Demikian pula, beberapa mahasiswa dari Universitas Rivertown juga akan pergi ke Universitas Modu untuk pertukaran. Seringkali, pertukaran akan berlangsung 2 semester, yang disamakan dengan 1 tahun. Kelas sudah berakhir, mengumumkan dosen. 1 jam kemudian, bel yang menandakan akhir pelajaran berbunyi. Dosen mengetuk meja dan pergi. Saudara Xian, kamu akhirnya di sini. Aku pikir kamu telah meninggal karena kecelakaan dan tidak akan kembali. Wang Xian, kamu masih tahu kamu harus datang untuk pelajaran. Bahkan penasihat sekolah tidak dapat menghubungi Anda. Luar biasa. Kamu harus membawa beberapa barang untuk menyuap penasihat sekolah, setelah bolos kelas selama berhari-hari. Bos besar, kapan kamu membawa kelas kami ke restoranmu untuk makan? Wang Xian dikelilingi oleh teman-teman sekelasnya segera setelah kelas berakhir. Wang Dahai dan Zhang Wen bahkan berlari saat menanyainya. Aku sibuk selama beberapa minggu terakhir dan karenanya aku tidak menghadiri kelas. Wang Xian menjelaskan sambil tersenyum. Dia melanjutkan, tunggu saja beberapa hari lagi. Saya pasti akan membawa semua orang ke restoran saya beberapa hari dari sekarang. Petik 2. Kita harus memeluk pahanya dengan erat. Wang Xian, Anda memiliki paha paling tebal di kelas kami. Para siswa bercanda. 1. Si kembar cantik menatap kerumunan di sekitar Wang Xian, merasa bingung. Hei, bisakah kalian berhenti mendorong? Suara tidak senang terdengar pada saat ini. Seketika,
Keributan di sekitar Wang Xian mereda secara substansial. Maaf, Hua Zeming. Kami minta maaf, kami minta maaf. Teman sekelas dengan cepat meminta maaf. Wang Xian menoleh untuk memeriksa apa yang terjadi. 4 orang duduk di sana dan masing-masing dari mereka mengenakan pakaian bermerek dan arloji bermerek. Yang berbicara adalah pria yang duduk di tengah. Dia tampan dan rambutnya agak panjang. Dia tampak seperti pemuda kaya yang sering diperankan dalam drama. Dahai, Zhang Feng dan Zhang Wen, mari kita pergi keluar, kata Wang Xian kepada Wang Dahai, Zhang Feng dan Zhang Wen. Ketika mereka berjalan keluar, ketiganya tertawa. Keempat orang yang duduk di belakang menatap Wang Xian saat dia pergi. Satu orang yang duduk paling dekat dengan pintu bertanya seorang gadis di sampingnya, siapa itu? Han Junming, itu adalah Wang Xian. Dia adalah orang paling terkenal di sekolah saat ini. Dia mendirikan bisnisnya sendiri dan sekarang sangat kaya. Oh, benar, restoran tempat kamu memberikan kelas beberapa hari yang lalu miliknya. Dua dewi di sekolah secara terbuka menyatakan cinta mereka kepadanya. Bahkan pelatih klub taekwondo, Yan Hu, mengatakan dia bukan lawannya. Dia luar biasa, jawab gadis itu dengan senyum cerah. Oh, benarkah begitu? Orang yang terkenal. Petik 2. Han Junming tertawa dan menatap Hua Zeming. Hua Zeming mendengus dan menunjukkan rasa jijik. Ada banyak wajah asing di kelas. Wang Xian berkata kepada Wang Dahai dan kelompok ketika mereka berjalan keluar. Ya, ada cukup banyak dari mereka. Keempat yang datang ke kelas kami relatif berpengaruh. Mereka semua dilahirkan dengan sendok perak di mulut mereka. Beberapa hari yang lalu, mereka membawa seluruh kelas ke restoran Anda dan menghabiskan lebih dari $500.000 setelah diskon. Selanjutnya, Hua Zeming mengalahkan Su Qingcheng dengan satu serangan. Dia sangat kuat. Meskipun mereka baru saja datang ke sekolah kami, mereka cukup terkenal. Mereka semua mengendarai supercar dan sedikit sombong. Jawab Zhang Wen dengan iri. Aku pikir murid pertukaran yang paling luar biasa adalah gadis bernama Mu Wanwan. Anda mungkin tahu tentang dia, tetapi dia sangat menakjubkan. Dia sebanding dengan Lan Qingyue dan Guan Suking. Lebih dari 10 orang kaya generasi kedua telah mengakuinya sejak dia datang. Saya mendengar dia adalah alasan mengapa banyak orang generasi kedua kaya lain dari Modu datang ke sini untuk pertukaran. Tes. Sekolah kami agak terkenal sekarang. Wang Dahai melanjutkan. Betulkah? Wang Xian menjawab sambil tersenyum. Si kembar di kelas kita juga cukup tampan. Kembar itu adalah sepasang selebritis internet dengan beberapa juta penggemar online. Mereka sangat luar biasa tetapi saya sudah memiliki Sukian. Mereka ditakdirkan untuk tidak bisa bersama saya, Wang Dahai membesar-besarkan. Dia melanjutkan, oh ya, Wang tua. Lan Qingyue telah kembali ke sekolah dan dia terlihat bersama Guan Suking setiap kali. Saudaraku, apa pandanganmu tentang ini? Apakah ada sesuatu yang mencurigakan terjadi? Petik 2. Ada di sana. Wang Xian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata. Wang Xian tertegun saat ketiganya menatapnya. Guan Suking dan Lan Qingyue jelas memiliki beberapa perjanjian di antara mereka. Dia mungkin akan dihukum jika mereka menangkapnya menatap gadis-gadis lain. Ayo pergi, Wang tua. Kita bisa melanjutkan obrolan kita di belakang kelas. Wang Dahai berkata kepada yang lain saat bel yang menandakan dimulainya kelas berdering. Wang Xian mengangguk dan mereka berempat kembali ke kelas. Ketika mereka berada di belakang kelas, Wang Dahai, Zhang Wen dan Zhang Feng terkejut melihat kursi mereka diambil. Ada 4 kursi lagi di belakang tetapi kursi ini juga diambil oleh si kembar yang cantik. Hei teman, ini kursi kita. Buku-buku kami juga masih ada di meja. Kata Wang Dahai saat dia mengerutkan kening di Hua Zeming, Han Junming dan kelompoknya. Bab 227, menyumbangkan $50 juta ke sekolah 1. Bisakah kamu pindah ke kursi depan? Han Junming mengambil buku-buku itu dan meletakkannya di sisi meja dengan wajah berseri-seri. Dia kemudian berbalik ke Wang Dahai dan berbicara sambil tersenyum. Tidak, kita tidak terbiasa duduk di kursi depan karena kita adalah sekelompok pemalas. Zhang Feng tersenyum. Hanya siswa straight A yang lebih suka duduk di kursi depan. Orang-orang seperti mereka akan merasa susah duduk di depan. Selain itu, jika mereka berempat adalah 4 wanita cantik, mungkin Wang Dahai, Zhang Feng dan yang lainnya tidak akan memiliki komentar.
Tetapi karena mereka bakil, semakin mereka tidak setuju untuk itu. Han Junming menyipitkan matanya saat dia menatap kuartet yang berdiri di samping. Semua siswa di kelas sudah kembali. Beberapa dari mereka memandang Wang Dahai, Zhang Feng, dan yang lainnya terkejut. Hei teman-teman, karena Han Junming mengatakan mereka ingin duduk di sini, kamu seharusnya membiarkan mereka. Mereka membeli makan siang untuk semua orang beberapa hari yang lalu. Tidak bisakah kamu menyerah pada permintaan sederhana seperti itu? Petik 2. Sebelum Han Junming dan kliknya bisa menjawab, si kembar cantik di belakang berbicara. Mereka bermain dengan ponsel mereka ketika mereka mengintip Wang Xian dan kliknya melalui sudut mata mereka. Hanya karena dia membelikan kita makan siang, bukan berarti dia bisa duduk di kursi seseorang. Zhang Wen mengerutkan kening saat dia menatap si kembar yang cantik. Selain itu, tahukah Anda bahwa kami mendapat diskon 50% ketika kami berada di restoran kelas 1? Apakah mereka pernah memberikan diskon sebelumnya? Apakah Anda pikir makanan yang Anda miliki saat itu hanya berharga setengah juta? Petik 2. Tepat sekali. Ini masalah tersendiri. Apakah Anda tidak mendengar Guan Suking mengatakan dia akan memberi kami diskon 50%? Kami benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika Anda menganggap masalah ini sebagai tawar-menawar Anda. Wang Dahai mengangkat bahu dan memberitahu si kembar yang cantik itu terus terang. Tidak banyak. Bagaimanapun, kami tidak membutuhkan diskon. Han Junming tersenyum tanpa niat meninggalkan kursinya. 3 orang yang tersisa mengabaikan mereka sepenuhnya ketika mereka terus bermain di ponsel mereka dengan wajah arogan dan menyendiri. Wang Xian merasa lucu saat melihat sikap mereka. Apakah kamu pikir teman sekamarku membutuhkan makananmu ketika mereka datang ke restoranku? Menyingkir dan berhenti mempermalukan diri sendiri. Petik 2. 4 dari mereka merajut alis mereka saat mereka mengangkat kepala dan menatap Wang Xian dengan ketidakpuasan. Pandangan mereka dingin. Orang-orang sepele seperti itu. Kami akan memberikan tempat duduk kami untuk Anda. Petik 2. Si kembar cantik yang duduk di belakang sangat marah ketika mereka berdiri, menatap Wang Xian dan kliknya. Ini bukan urusanmu. Mencoba mencari perhatian. Petik 2. Wang Xian mengerutkan kening saat dia memandang si kembar cantik dengan tidak sabar. Kamu, si kembar mengungkapkan sedikit kemarahan di wajah mereka. Cukup, Anda berdua bisa berhenti mengomel. Itu sangat menjengkelkan. Wang Dahai menyuruh si kembar pergi dan menoleh ke 4 pria itu, minggir. Bam, Han Junming, Hua Zeming, dan 2 orang lainnya berdiri perlahan. Dengan dagu terangkat, mereka menatap dingin pada Wang Dahai, Wang Xian dan yang lainnya. Kami memulai kelas kami. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Petik 2. Saat itu, seorang lelaki tua dengan sepasang kacamata masuk. Dia menatap bagian belakang kelas dan berbicara dengan suara keras. Berat, kamu sombong. Tunggu saja. Han Junming menatap Wang Xian dengan mata sedingin es. Sosok terkenal di sekolah. Hua Zeming tersenyum samar, dan mereka berempat berjalan ke depan dengan wajah tanpa ekspresi. Ini adalah Universitas Rivertown, kata Wang Xian tanpa ekspresi. Kembali ke tempat dudukmu sekarang. Profesor itu mengangkat suaranya dan berkata kepada semua orang di kelas. Sisa teman sekelas melihat Wang Xian pertama, dan kemudian klik Hua Zeming. Benar-benar pamer, Wang Dahai berbisik sambil menatapnya dengan tatapan tidak senang. Wang Xian tersenyum dan duduk. Dia tidak peduli dengan kuartet. Jika mereka mencari masalah, dia akan mengajari mereka pelajaran, belajar untuk tetap rendah di Rivertown. Kelas dimulai, dan keempat orang di belakang saling bertukar komunikasi dalam berbisik ketika profesor tidak memperhatikan mereka. Wang Dahai, Zhang Wen, Zhang Feng adalah siswa yang putus asa. Mereka hanya belajar pada menit terakhir ketika tiba saatnya untuk ujian. Wang Xian dulunya baik-baik saja, tapi sekarang, dia juga menyerah. Bawalah pacar Anda untuk makan malam ini. Saya akan pergi ke kantor konselor setelah sekolah. Wang Xian mulai menjejalkan setelah dia mengatakan ini. Wang tua, kami akan menunggumu di pintu masuk sekolah. Wang Dahai, Zhang Wen, dan Zhang Feng berkata kepada Wang Xian ketika bel pemberhentian berdering. Oke, aku akan mencari penasihat sekarang. Wang Xian mengangguk dan pergi ke gedung pengajaran dengan wajah berseri-seri. Orang itu sangat arogan.
Haruskah kita memberinya pelajaran? Petik 2. Bakat tersembunyi di Rivertown kecil ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan kita. Beraninya dia bersikap sombong di depan kita. Saya tidak tahan. Petik 2. Hehe, kita akan memiliki kesempatan untuk bermain dengannya. Hua Zeming dan yang lainnya bertiga berdiri perlahan di kelas. Sepasang kembar cantik segera bergabung. Hei, naikkan papan ini dan buat beberapa gambar di atasnya. Pasti sempurna kali ini. Petik 2. Ya, maka kami akan mengambil beberapa foto dan memposting di forum. Mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan sumbangan untuk Juan. Petik 2. Gedung pengajaran terletak di wilayah tengah sekolah. Wang Xian masuk dan melihat beberapa siswa dari OSIS mengerjakan papan kampus untuk sekolah dalam perjalanan. Dia meliriknya dan merenung. Wang Xian mengakui Universitas Rivertown sebagai sekolah yang bagus, dan para penasihat juga sangat membantu. Ketika dia baru saja diterima di universitas, hasilnya sangat bagus. Ketika konselor mengetahui tentang situasi keluarganya, ia bahkan menerapkan uang sekolah selama 1 semester dari sekolah untuknya. Meskipun setiap sekolah memiliki lowongan untuk membantu siswa yang membutuhkan, Wang Xian sangat berterima kasih sebagai penerima manfaat. Beberapa ribu dolar adalah jumlah uang yang cukup besar baginya saat itu. Kenapa aku tidak membayar sekolah, dan, pada saat yang sama, menyelesaikan masalah bolos sekolah di masa depan? Wang Xian tersenyum ketika dia melanjutkan perjalanan ke gedung pengajaran. Kantor konselor terletak di lantai 3. Wang Xian naik dan mengetuk pintu kantor. Masuk. Sebuah suara terdengar dari ruangan. Dia membuka pintu dan menyadari bahwa banyak guru sedang berbicara di dalam ruangan. Dengan sedikit malu, dia memperhatikan bahwa semua guru mata pelajaran ada di dalam. Bapak, Li. Petik 2. Wang Xian menatap penasihatnya dan berjalan ke arahnya. Kamu di sini untuk kelas. Ayo, izinkan saya memeriksa berapa hari pelajaran yang telah Anda lewatkan. Petik 2. Ketika konselor melihat Wang Xian, dia memberi isyarat kepadanya dengan sedikit frustrasi. Saya tidak bisa menghubungi telepon Anda, dan Anda tidak membalas pesan saya. Saya pikir Anda pergi ke luar angkasa. Petik 2. Wang Xian terkikik. Penasihat Li adalah orang yang baik hati di mata setiap siswa. Dia berusia 30 tahun, dan dia bertanggung jawab atas pekerjaannya. Oleh karena itu, Wang Xian memiliki kesan yang baik padanya dan tidak keberatan dengan tegurannya. Bagaimanapun, dia salah. Dia tidak akan menentang konselor hanya karena dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bapak, Li, aku agak sibuk baru-baru ini. Ponsel saya memiliki beberapa masalah. Karenanya saya tidak menerima panggilan Anda. Petik 2.